Selamat siang Malang. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Anda sudah mau hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Jafrial. Anda bisa panggil saya Ijab, ya. Ingat aja kalau mau nikah, Ijab kabul gitu ya. Tapi nggak pakai kabul. Saya aslinya Padang, Bapak Ibu, Pariaman. Tapi saya lahir di Palembang dan besar di Lubuk Linggau. Ada yang pernah tahu Lubuk Linggau? Please. Ada yang tahu Lubuk Linggau? Lubuk Linggau. Satu, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? My God, cuman satu ruangan ini, dua, ada lagi. Bapak Ibu, betapa mengenaskannya ya. Suatu kota kecil Bapak Ibu, perbatasan antara Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi. Masuknya sih Sumatera Selatan, tapi dari ibu kota Sumatera Selatan, Palembang itu jaraknya 8 jam. Dari Bengkulu 4 jam, dari Jambi 6 jam. Anda bisa bayangin? Kalau Anda bisa saya gambarkan kota saya itu, ada yang tahu berapa banyak lampu merah yang ada di Malang? Nah, di kota saya, Lubuk Linggau, itu ada 3 lampu merah. Satunya mati. Jadi tinggal 2, dan itu pun mengatur simpang 3. Tidak ada simpang 4 besar di kota saya. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu? Nah, disitulah saya besar. Saya besar di sana, SD, SMP, ya. Saya SD, SMP Bapak Ibu, itu nggak pernah juara 2. Saya selalu juara 1. Keren? Saya pelajar teladan. Ya. Saya pelajar teladan. Saya P4. Saya Pratama Pramuka. Saya Jambore Nasional. Saya menang lomba baca puisi. Saya menang macam-macam Bapak Ibu. Ya, pokoknya SD SMP itu kalau ada pertandingan Jafriel sudah ikut, yang lain sudah males. Udah pasti kalah. Keren ya. Nah, itu yang menarik Bapak Ibu. Ya, SD SMP saya nggak tahu apa karena saya pintar atau orang di sana yang gimana gitu ya. Nah, yang jelas saya pikir nggak ada tantangannya. Ya, SMA saya pindah. SMA saya pindah ke Palembang. Ya, saya pindah ke Palembang. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, ayah saya dokter Bapak Ibu. Ayah saya dokter, kakak saya dokter, adik saya dokter, adik ipar saya dokter. Ibu saya ngelola rumah sakit, adik saya yang keempat dokter. Adik saya yang kelima cita-citanya jadi dokter. Ya, jadi cuma saya yang nggak jadi dokter. Jadi saya SMA pindah ke Palembang. Saya pindah ke SMA Palembang, tahu ya Palembang? Kebangetan kalau nggak tahu. PON kan kemarin di Palembang. Nah, saya SMA di Palembang. Saya SMA di Palembang, saya masuk SMA 1 Palembang, SMA favorit terbaik di sana. Saya masuk kelas terbaik. Dan menariknya selama SMA saya nggak pernah juara 1. Ya, di situ saya baru melihat seakan-akan kayak katak dalam tempurung Bapak Ibu. Ketika saya di Palembang, ayah saya dokter, ibu saya ngelola rumah sakit di kota kecil. Jadi waktu saya hobi basket Bapak Ibu. Saya minta ayah saya, yuk Pak beliin sepatu terbaik dong. Ya kan? Sepatu basket. Akhirnya kita ke toko, di situ ada sepatu. Kita tanya, mana sepatu yang paling bagus? Ditunjukin. Sepatunya mereknya sampai sekarang saya hafal. Pro ATT. Ya, mereknya Pro ATT. Kota-kota kayak catur. Wah, saya bangga sekali bawa ke Palembang, ikut. Ya, SMA 1 Palembang itu zaman dulu terkenal SMA Borju. Satu-satunya SMA di Palembang yang memperbolehkan muridnya bawa mobil parkir di halaman sekolah. Ya, jadi itu parkiran mobil banyak sekali. Saya ikut klub basket. Ya, itu klubnya orang-orang Borju. Masuk kan, saya celana biru, baju kaos biasa gitu ya. C59 kalau saya nggak salah, terus bawa tas biasa, tas sekolah gitu ya. Terus teman-teman saya pada turun dari mobil Bapak Ibu. Mereka turun dari mobil, ya, sepatunya kalau nggak Nike, Reebok, Adidas, nggak ada yang Pro ATT, sama sekali. Ya, cuman 3 merek itu. Kalau sepatunya Nike, celananya Nike, bajunya, ya, baju basketnya Nike, ikat kepalanya Nike, ikat tangannya Nike. Handuknya Nike, tasnya Nike. Kalau yang mereknya Adidas sama, yang Reebok sama. Ya, Anda bisa bayangin, saya langsung minder. Dan saya langsung bilang bahwa semua teman-teman saya sombong. Itu yang dulu saya pikirkan Bapak Ibu. Dulu saya pikir orang-orang kaya itu sombong. Ya, kesini-sini saya tahu, ya, ternyata bukan mereka yang sombong, tapi saya yang minder Bapak Ibu. Iya, benar. Jadi saya ketua OSIS SMP. Tapi di SMA saya jadi kurang percaya diri Bapak Ibu.
Saya minder, nggak pede. Ya, saya naik bus kota, teman-teman saya bawa mobil. Kebayang? Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, saya SD SMP juara 1. Kebayang? Tapi ayah saya nggak pernah ambilin rapot, Bapak Ibu. Kebayang? Ayah saya dokter kebidanan, obgyn, obstetri ginekologi. Ya, ayah saya tuh uangnya menurut Anda ada nggak? Ada. Tapi waktunya terbatas. Saya kasih gambaran ya, alur kerja ayah saya. Bangun pagi, sholat subuh, nonton TV. Habis nonton TV, mandi, terus VCT, ngelihat pasien di rumah bersalin kita. Ya, kemudian ambil mobil ke rumah sakit. Balik jam 1:30, makan siang, sholat. Tidur, bangun jam 4, sholat asar, minum teh. Mandi ke praktek. Balik jam 9, setengah 10. Makan malam, sholat isya, tidur. Nanti jam 1, jam 2 dibangunin. Gak tahu kenapa orang lahirin banyaknya malam. Anekdotnya karena buatnya malam katanya. Nah, seperti itu setiap hari Bapak Ibu. Ya, Anda bayangin, saya sama istri saya, tahuan deh. Saya sama istri saya itu pacaran dari SMP Bapak Ibu. Wow. Jadi jangan heran ketika nanti Anda lihat, wih, istrinya Pak Ijab cantik banget, ya. Dari dulu emang udah ketipu. Jadi begitu dia mau, saya jaga sebaik-baiknya gitu kan. Enggak. Jadi saya sama istri saya pacaran dari SMP Bapak Ibu. Tapi percaya atau enggak, ayah saya enggak pernah tahu. Ayah saya baru tahu ketika kita mau nikah. Sebelumnya ayah saya mana tahu pacar saya siapa, cowok atau cewek, enggak pernah tahu Bapak Ibu. Nah, mungkin Anda ketawa, tapi siapa tahu Anda juga merasakan apa yang saya rasakan. Atau lebih malangnya lagi, Anda berada di posisi ayah saya. Anda nggak pernah tahu anak Anda itu sekolahnya di mana, tempatnya di mana, kelasnya di mana, wali kelasnya. Ya tahu di SD 3, kelasnya yang mana? Nggak pernah tahu. Teman sebangkunya siapa? Nggak pernah tahu. Gurunya siapa? Nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ada yang seperti itu? Saya yakin ada Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang membuat saya tidak memutuskan jadi dokter. Kenapa? Karena saya merasa banyak hal yang hilang. Kalau orang banyak bilang bahwa waktu adalah uang, kalau saya bilang waktu lebih dari uang Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda kehilangan 1 miliar sekarang, Anda bisa dapat 2 miliar nggak bulan depan? Bisa. Ya. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya ayah saya pensiun, sudah nggak praktek, terus ayah saya bilang gini, ya, papa kan sekarang nggak praktek. Yuk juara 1 lagi biar papa ambilin rapotnya. Bisa atau bisa Bapak Ibu? Gak bisa. Anda bisa bayangkan? Itu kenapa saya tidak jadi dokter. Bukan jadi dokter jelek, enggak. Ya. Tapi waktu itu saya pikir saya pengen punya waktu. Ya. Kesini saya baru tahu ternyata dokter pun bisa punya waktu. Asal tahu konsepnya. Yang paling penting itu konsepnya, bukan pekerjaan Anda apa. Anda pegawai negeri sipil, bisa nggak Anda punya waktu yang banyak untuk keluarga Anda? Bisa. Anda pegawai swasta, bisa. Anda punya toko, bisa. Anda profesional, bisa Bapak Ibu. Asal Anda tahu caranya. Dulu, karena saya masih kecil, saya mikirnya pendek. Oh, berarti kalau jadi dokter, saya nggak bisa punya waktu yang banyak. Ternyata enggak. Ketika saya tahu, dan saya bicara sama ayah saya sekarang punya waktu yang banyak. Ya, ayah saya bisa setiap bulan ngunjungin anaknya Bapak Ibu. Dan penghasilannya tetap jalan. Kenapa? Karena mereka bangun yang namanya aset. Ya, ini yang menarik. Itu kenapa orang-orang mengundang Anda itu ngotot ngajakin Anda ke sini Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya tanya ke Anda Bapak Ibu. Menurut Anda, uang penting nggak? Nah, sekarang saya tanya, jujur, siapa di sini yang merasa kaya? Satu, yang lain? Oke, siapa yang merasa miskin? Oke, nah sekarang hanya untuk yang merasa miskin. Saya juga tidak akan ngecek, benar nggak? Menurut Anda, cari uang itu mudah atau sulit? Kesempatan itu ada di mana-mana nggak? Saya nggak tahu di Malang, menurut Anda 50.000 di Malang berharga nggak? Ini hanya untuk yang angkat tangan yang merasa miskin. Ya, menurut Anda 50.000 berharga nggak? Kalau ada yang kasih Anda 50.000 cuma-cuma tanpa syarat, Anda mau nggak? Mau?
Yang mau silakan ambil. Silakan ambil, Pak. Oke. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, semuanya mau nggak 50.000? Tapi pertanyaannya, yang dapat siapa? Yang ambil action. Kebayang? Banyak orang yang, nanti bohong lagi. Nanti sampai sana dikerjain. Siapa tahu 50.000-nya palsu. Nanti kata teman-teman saya mata duitan. Malu sama cewek saya. Bla bla bla. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu? Artinya apa? Ya, sedikit informasi itu bisa mengubah paradigma, Bapak Ibu. Hari ini orang yang mau ngajak Anda ke sini, ya, itu untuk memberikan informasi ke Anda, Bapak Ibu. Ya, percaya nggak kalau sedikit informasi bisa mengubah paradigma? Sekarang ini, saya tanya sama yang cewek. Siapa yang cewek? Siapa yang belum bisa nyetir mobil? Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda yang tidak bisa nyetir mobil. Menurut Anda, nyetir bus, bukan mobil ya, nyetir bus, itu kira-kira mudah atau sulit? Atau sulit sekali? Sulit? Mudah atau sulit sekali? Sulit. Oke, sekarang saya kasih informasi. Informasi saja Bapak Ibu. Saya nggak hipnotis Anda. Jangan lihat mata saya. Oke, informasi yang pertama. Kira-kira untuk bisa nyetir bus harus lulus S1, S2 atau S3? Enggak, SD juga bisa ya Bu. Informasi kedua, 40% sopir busway di Jakarta perempuan. Percaya? Dengan dua informasi sederhana tadi, kalau saya tanya pertanyaan yang sama orang yang sama. Jadi sebenarnya nyetir bus mudah atau sulit? Gak nyampe setengah menit berubah Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang Anda ketahui tentang bisnis ini. Saya tidak tahu apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda pikirkan ketika Anda duduk di sini. Saya pernah baca di buku bahwa sorga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan. Neraka dikelilingi hal-hal yang menyenangkan. Ya. Menurut Anda duduk di sini, mendengarkan saya berbagi, itu menyenangkan nggak? Nggak. Lebih enak di rumah, buat teh, nonton sinetron, bener nggak? Jalan-jalan di mall, bener nggak? Jauh lebih menyenangkan itu. Ya. Nah, kenapa? Kita akan lihatkan bukti Bapak Ibu. Satu bukti bisa mengubah 1000 persepsi. Ya. Saya akan lihatin ke Anda sebuah klip. Sekarang saya tanya, Anda siapa di sini yang pernah lihat mobil bisa terbang? Di mana? Di film. Apa namanya tuh? Make the Future. Terus apa lagi? Transformer. Apa lagi? Harry Potter. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, menurut Anda di dunia ini ada nggak mobil yang bisa terbang? Seriusnya? Ada nggak? Nggak ada, ya? Nggak ada ya? Kalau misalnya Anda ngomong, dibilang orang, ada loh mobil yang bisa terbang. Terus Anda bilang, gila loh ya, mana ada? Nggak mungkin ada. Saya akan liatin cuplikannya. Oke Pak, silakan. Nah, setelah Anda melihat buktinya Bapak Ibu, sekarang Anda keluar, Anda ke rumah, Anda kumpulin keluarga Anda. Anda bilang, weh, pernah lihat mobil bisa terbang nggak? Pernah. Di mana? Di film. Ya, ada loh benerannya. Gila kali ya, lo habis dari mana sih? Beneran, sumpah. Ya, mereka semua nggak percaya satu rumah. Anda tetap percaya Bapak Ibu? Anda ngomong satu desa nggak percaya. Anda tetap percaya Bapak Ibu? Kenapa? Karena Anda sudah lihat buktinya. Mungkin itu yang terjadi sama pengguna Anda. Pengguna Anda bilang sama Anda, ini loh ada bisnis bagus. Ya latar belakang, ya kita latar belakang apapun bisa. Kita bisa bantu banyak orang, bla 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 bla. Ya, modalnya kecil, bla 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 bla. Lo gila ya? Pengguna Anda tetap percaya? Keluarga Anda bilang, pengguna Anda, wah nggak mungkin. Udahlah nak, mimpi jangan tinggi-tinggi. Mereka tetap percaya?
Kenapa? Jawabannya satu Bapak Ibu. Ya, karena mereka lihat bukti Bapak Ibu. Ya, saya tahu Tiansi ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah, saya sudah pengusaha Bapak Ibu. Keren. Saya pinjam duit sama ayah saya. Ayah saya minta pinjemin uang di bank. Ya, saya buka usaha saya yang pertama toko komputer. Wes. Di Bandung zaman dulu masih belum zamannya laptop, masih PC-PC. Ya, saya jual itu, Bapak Ibu. Saya buka toko dekat kampus dan kita ikut pameran, ya di Braga namanya. Sekali pameran Bapak Ibu, wah itu sehari bisa laku 10, 15, satunya sekitar 4 jutaan. Jadi malam-malamnya saya tuh bawa duit 60 juta. Wes keren. Anda tahu ya berapa untungnya satu komputer? Satu komputer mentok untungnya 3 dolar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 1 dolarnya 10.000 ya mentok 30.000. Ah masa sedikit itu? Iya kan kita rencananya awal-awal pengen buat promosi. Ah nggak apa-apa lah untungnya sedikit yang penting orang kenal. Ya kan? Terus bulan depannya pameran kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Gitu terus pegang duit banyak Bapak Ibu. Ya kan? Wah ke Jakarta ya kalau lagi 15 itu Anda tahu ya nginstalnya itu. Wah itu lama sekali nginstalnya itu Bapak Ibu. Ya nggak tidur. Seperti itu. Nah kemudian saya pikir wah ini nggak asik nih. Ya saya harus punya sesuatu yang jalan terus. Ya saya buka warnet. Ya Anda sudah lihat tadi ya. Saya buka warnet. Ya ketika buka warnet, wah lumayan di awal-awal. Ya di awal-awal lumayan dan bulan depannya ada buka. 20 meter di depan ada yang buka. Ya, bulan depannya lagi ada buka lagi, ada buka lagi gitu. Wah, lama-lama menurun. Terus saya pikir, saya bisnis apa lagi ya? Oh, saya kan STT Telkom. Dunia telekomunikasi lagi meningkat. Oke, saya jadi dealer voucher, ya. Saya jadi dealer voucher. Nah, untungnya tipis Bapak Ibu, ya. Dan banyak sekali. Dan saya orangnya tidak terlalu teliti, jadi seringkali selip-selip. Ada voucher-voucher yang hilang. Zaman dulu masih voucher fisik, ya kan? Jadi ada yang hilang begitu tutup buku akhir bulan, loh kok untungnya sih segini, tapi duitnya kemana? Ya banyak yang kececeran gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian saya sudah masuk majalah kampus, ya kan? Pengusaha, entrepreneur, wes keren ya. Terus saya dipresentasiin bisnis ini Bapak Ibu. Saya itu minjem duit itu lebih dari 100 juta, ya. Habis kuliah saya kerja, ya. Terus untungnya ya belum kelihatan, belum balik modal. Sudah totally sekitar 1,5 tahun. Ya, belum kelihatan untungnya. Balik modal aja nggak tahu sudah, nggak tahu belum. Kenapa masih berbentuk barang? Ya, rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Terus saya dipresentasiin, Jap, ini loh ada bisnis, ya. Modalnya kecil, ya. Bla 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 bla. Dan orang yang pertama kali ngasih tahu ke saya berhasil saya tobatkan Bapak Ibu. Jadi dia presentasi saya presentasi balik. Gak mungkin, logika aja leh. Gini. Lu mikir lah, bla 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 bla. Gua aja nih ratusan juta, bla 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 bla. Akhirnya dia insaf. Yang tadinya dia join gak jalanin Bapak Ibu. Yes, hebat. 6 bulan kemudian Bapak Ibu. 6 bulan kemudian saya main Sabtu Minggu ke kosan teman saya. Ya, ke kosan teman saya. Terus saya tahu, ya ternyata dia join Tiansi. Oh, saya harus selamatkan teman saya ini, ya kan? Saya datang ke sana, terus saya bilang, lu join Tiansi ya? Lu tuh harusnya mikir bla bla bla, secara teori bla 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 bla. Terus terang Bapak Ibu, ya. Beliau ini beda sekali dengan saya Bapak Ibu. Kalau di daerah saya, di Lubuk Linggau, saya tuh juara 1 terus. Nah, teman saya ini nggak pernah juara, ya. Saya memang tidak berlebihan, tapi saya tidak pernah kekurangan uang. Teman saya ini nggak pernah kelebihan uang Bapak Ibu. Sebulan cuma dikirimin 300.000. Itulah untuk kosan, makan, kuliah dan sebagainya. Ya, dan yang membuat saya benar-benar pengen tolong dia adalah dia baru dibeliin handphone ya hari Jumat, ya dia gadaikan hari Seninnya untuk bisnis seperti itu. Saya bilang, "Wah, ini udah nggak benar ini." Ya, saya merasa berkewajiban untuk membantu dia, ya. Terus dia bilang, terus terang jawab, saya nggak ngerti. Yuk datang ke pertemuannya aja. Ya, saya datang ke pertemuannya Bapak Ibu. Ya, ketika di pertemuannya saya lihat bukti. Ya, dalam hati saya, ternyata apa yang saya yakini selama ini salah. Ya, informasi yang saya terima salah. Nah,
Menurut Anda, ketika saya tahu informasi saya salah, apakah saya langsung berubah, Bapak Ibu? No, ya. Ada satu hal yang membuat saya tidak langsung ambil keputusan malam itu. Saya butuh waktu sehari untuk memikirkannya. Kenapa? Saya bilang gini, ini bagus sih, tapi apa kata teman-teman saya kalau saya jalanin Tiansi? Ya kan? Wah, saya kan sudah berhasil menginsafkan beberapa orang. Kalau mereka tahu sekarang saya jadi jalaninnya, apa kata mereka gitu kan? Ya kalau bahasa kasarnya, ya masa saya harus jilat ludah saya sendiri. Nah, kemudian saya berpikir, terus saya tukar pikiran sama teman saya. Terus akhirnya saya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Ya, hidup kita yang urus. Kita mau jadi apa? Itu tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Benar nggak Bapak Ibu? Orang lain hanya kasih informasi saja, yang menentukan kita Bapak Ibu. Akhirnya saya pikir-pikir, iya juga ya. Yuk kita buktiin Bapak Ibu. Sekarang gini, Bapak Ibu punya orang tua, punya ayah, punya ibu, pasti ya. Punya ayah, punya ibu. Nah sekarang ayah ibu kita punya adik, punya kakak nggak? Rata-rata punya. Ya artinya om dan tante kita. Sekarang saya tanya, ada nggak di keluarga Anda, om atau tante Anda yang keuangannya lebih baik dari keluarga Anda? Ada? Ada, kita anggap si A. Ya, om yang lebih baik ini kita timbolkan si A. Ada nggak om atau tante kita, ya ini yang sedarah ya, saudara sedaging kandung ya, yang keadaan keuangannya lebih buruk dari keluarga kita? Ya, rata-rata ada. Kita ibaratkan si B. Ya, si A yang paling kaya lah di antara om dan tante kita. Si B yang paling miskin. Ya, pertanyaan saya Bapak Ibu. Si A, si B ini saudara? Saudara kandung? Saudara kandung. Ya, pertanyaannya, si A, ya keluarga si A ngebantu keluarga si B enggak? Ngebantu. Kalau sudah amat sangat terpaksa sekali. Mungkin kalau sudah menyangkut nyawa baru, ya. Itu mereka saudara kandung loh. Ya, kenyataannya seperti itu. Apalagi cuma teman-teman saya. Saya pikir, wah hidup saya yang urus. Ya orang nanti ketika saya mau nikah, ya beberapa teman saya bilang, udahlah Jap, ya kan, lo nggak usah lah jalanin bisnis itu gitu ya. Terus saya bilang, oke, saya berhenti jalanin bisnis ini. Tapi nanti ketika saya mau nikah, lo yang bayarin ya. Yo nggak bisa dong. Udahlah Jap, gue nih baik sama lo, oke, gue turutin. Ya, tapi nanti kalau istri saya mau ngelahirin, lo yang bayarin biayanya ya. Ya nggak bisa gitu dong. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita siapa yang menentukan? Kita sendiri yang menentukan. Ya, akhirnya saya putuskan bergabung. Saya mulai jalanin Bapak Ibu. Saya jalanin mudah, no. Ya, teman-teman saya banyak yang bilangnya macam-macam Bapak Ibu. Ya, dulu saya aktif di berbagai organisasi. Saya aktif di masjid, saya direktur BMT. BM itu Baitul Mal wa Tamwil. Ya kayak bank syariah dan bazisnya lah, ngumpulin zakat. Jadi di kampus kita itu bagus. Jadi yang ngurusin dakwah-dakwah, ngurusin masjid-masjid, yang ngurusin duit-duit. Nah, saya direkturnya Bapak Ibu. Ketika saya jalanin Tiansi, ya, tiba-tiba saya dipanggil, ya, sama teman-teman saya. Terus teman-teman saya bilang, Jap, lo sudah periksa belum? Itu halal atau enggak? Jangan sampai lo tergoda dengan duniawi. Benar Bapak Ibu. Saya di sidang, saya mensyukuri. Kenapa? Karena teman-teman saya peduli dengan saya Bapak Ibu. Dan akhirnya saya juga mikir, oh iya juga ya. Akhirnya saya tanya, ya, saya cari informasi, saya baca di buku dan sebagainya, ya. Kemudian saya dapat jawabannya Bapak Ibu, ya. Pertama, ya, jawabannya bahwa dalam agama saya di Muslim itu ada dua hal, ya. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Ibadah semua hal dilarang kecuali yang disuruh. Ya, kalau sholat zuhur 4 rakaat, kalau karena kita rajin kita sholat 5 rakaat itu dilarang. Ya, itu ibadah. Terus muamalah, ya. Muamalah semua hal diperbolehkan kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang apa Bapak Ibu? Yang dilarang judi, riba, sama haram. Produknya ada sertifikat halal, ya kan? Kemudian kita tidak berjudi dan ini tidak riba, ya. Terus rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada ijab kabul. Ya, bisnis ini ada penjualnya, stokis, ada pembelinya, kita, ya, ada barang yang diperjualbelikan, matras, apa segala macam, dan ada ijab kabul, kita tanda tangan kan, kita tahu semuanya, ya. Terus
saya juga berpikir secara logika, ya secara logika, sebagian besar yang jalanin network marketing di Indonesia itu muslim, ya. Kalau seandainya ada potensi-potensi seperti itu, ya contoh seperti rokok dan bunga bank, ya. Rokok dan bunga bank itu sudah difatwakan haram. Anda pernah lihat fatwa haram MUI tentang network marketing? No, Bapak Ibu. Ya, nggak ada. Ada aturannya iya. Ya, kebetulan sekarang saya lagi ambil S2 Ekonomi Syariah di Jakarta, Bapak Ibu. Nah, saya minta sama dosen saya, Pak, ya kan, MUI ada fatwa mengharamkannya? Nggak ada. Ada aturan-aturannya. Nah, jadi jangan terjebak. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ngakunya network marketing, yang ngakunya MLM, ternyata money game. Nah, money game itu yang nggak boleh. Ada beberapa syarat-syaratnya Bapak Ibu. Ya, nah itu kira-kira gambarannya. Oh, itu tantangan saya yang pertama. Ya, terlewati. Kemudian yang kedua, teman-teman saya bilang gini, udahlah Jab, ya kan nggak usah ngoyo lah, hidup nyantai aja lah, kita kan masih muda. Bapak Ibu, yang paling sulit bagi saya adalah kita itu kampus teknologi Bapak Ibu. Jadi teman-teman saya tuh pintar-pintar masang LAN, jaringan komputer. Kos-kosan kita semuanya terhubung dengan LAN. Zaman itu lagi zaman-zamannya Counter Strike. Jadi kalau saya balik OPP Bapak Ibu, wah itu kadang hujan gitu ya, masukin motor, terus mereka sambil main dudut gitu ya, sambil nembak-nembak itu, wes miliarder pulang. Mereka seperti itu Bapak Ibu. Anda bisa bayangin, ya wah itu yang membuat saya berpikir, wah saya harus sukses nih. Ya ketika saya ke kampus, ya sebagian ada yang bilang, wih masih naik motor toh. Kalau saya ngerjain tugas di tempat teman saya bilang, weh Jab, BMW-nya ditaruh di mana? Jangan parkir jauh-jauh, nanti lecet loh. Anda bisa bayangkan? Nah, saya berpikir, kok dunia ini kejam sekali sih? Ya, ini bagus loh, kok masih ada orang-orang yang negatif sih? Masih ada orang yang tidak mau membuka hati, masih ada yang bilang, terserah deh mereka bilang apa. Ya, kok masih ada sih? Akhirnya saya dapatkan jawabannya Bapak Ibu. Ternyata dunia memang seperti itu. Kalau dunia ini semuanya sama, ya dunia ini jadi tidak asik, benar nggak? Jangankan Tianzi Bapak Ibu, ya Mother Teresa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, bahkan Tuhan, ada yang negatif nggak? Iya, saya pikir jadi, selama ini saya pikir, wah apa saya yang salah? Ternyata saya yang tidak mengerti dunia. Ternyata dunia seperti itu, ya. Kita melakukan hal yang baik, ya dikritisi. Melakukan hal yang buruk, dikritisi. Ya kalau sama-sama dikritisi, mending kita lakukan hal yang baik. Benar nggak Bapak Ibu? Itu tantangan kedua. Tantangan ketiga dari keluarga saya, ya. Ayah saya bilang kayak gini. Dulu disuruh jadi dokter nggak mau, sekarang jualan obat, ya. Ayah saya itu kata-kata ayah saya ketika dia tahu ya sudah, yang penting jangan ganggu kuliah. Saya lulus Bapak Ibu. Saya lulus IP saya 3, dan menariknya Bapak Ibu, ya kan? Teman-teman saya jadi tidak bisa negatif. Kenapa? Karena saya juga asisten lab. Ya, saya aktif di kami, saya aktif di masjid, saya aktif di mana-mana dan bisnis saya jalan. Jadi mereka tidak punya celah untuk mengatakan bahwa bisnis ini ada jeleknya. Enggak kok, saya bisa buktiin, saya bilang. Nah, apel-apel saya Pak Seno Hadi itu cum laude elektro ITB. Cum laude loh elektro ITB. Ya, bro saya yang terima reward. Ya, artinya apa? Oke. Apel langsung saya, Pak Jamal itu nggak lulus kuliah. Emang sebelum jalanin Tianzi, emang males kuliah? Artinya apa Bapak Ibu? Latar belakang itu nggak penting, tergantung kita mau apa. Kayak tadi saya bilang Bapak Ibu, Anda yang sekarang ibu rumah tangga, ada masalah ketika Anda dapat tambahan 10 juta, 20 juta sebulan, ketika Anda merekomendasikan hal yang baik kepada orang-orang, ada masalah Bapak Ibu? Nggak ada, selama kita berpikir positif. Selama kita bertindak positif, artinya gini Bapak Ibu, kita tuh harus konsisten. Jangan sampai kita ngomong nih sama anak kita, nah kamu tuh harus sukses, nah kamu tuh harus jujur, kamu harus jujur ya, sama mama apapun yang terjadi kamu harus jujur, ya kan? Pokoknya kita nasihatin harus jujur, harus ini dan sebagainya. Setelah itu kita bilang, ya sudah, papa istirahat dulu ya, nanti kalau ada telepon nyari papa, bilang papa lagi keluar. Sering nggak kayak gitu Bapak Ibu? Ya keluarga kita, orang-orang terdekat kita, mereka bilang yuk sukses. Ketika kita bilang ini loh ada cara yang lebih susah, lebih mudah untuk jadi sukses. Udahlah hati-hati, ya nanti ketipu.
Bukan karena mereka jahat sama kita, enggak Bapak Ibu. Karena mereka belum tahu informasinya. Tugas kita memberikan informasi. Bapak Ibu, menurut Anda, apakah saya bisa memaksa Anda? Siapalah saya Bapak Ibu bisa memaksa Anda? Saya cuma kasih informasinya saja. Anda punya hati nurani, Anda punya pikiran, Anda punya kewenangan untuk menentukan hidup Anda. Dan Anda tahu yang mana yang benar, yang mana yang gosip. Benar nggak? Nah, hari ini kita akan perlihatkan bisnis sebenarnya it's not just buat money, nggak cuma masalah uang Bapak Ibu. Akhirnya saya jalanin. Bulan pertama, ya saya bintang 4. Bulan kedua, saya bintang 5 Bapak Ibu. Dengan 4 orang bintang 4 berbarengan. Wah, itu impian pertama saya ingat sekali. Saya pengen beli P800. P800 itu handphone Sony Ericsson warna biru Bapak Ibu. Wah, tahun itu udah top Markosip itu. Ya, saya pikir kalau saya pakai handphone itu, wah itu cewek-cewek pasti bakal ngelirik. Nggak tahu ngelirik saya atau handphonenya, yang penting ngelirik dulu lah. Waktu itu harganya 4 jutaan kalau saya nggak salah. Saya mau minta sama orang tua saya, ya saya sudah tahu jawabannya. Ayah saya pasti akan bilang, papa aja nggak pakai, masa anaknya mau pakai? Ya cari duit dulu lah gitu ya. Hanya saya jalanin Bapak Ibu. 2 bulan dari bonus bintang 5 saya bisa beli Bapak Ibu. Nah kemudian saya masih dapat kiriman dari orang tua. Ya, ada masalah? No, Bapak Ibu, banyak orang yang salah mengartikan perjuangan dan kemandirian Bapak Ibu. Ya, orang tua saya ngirimin tiap bulan, ya saya pakai, ya saya tabung sebagian Bapak Ibu. Kenapa? Sekarang saya jadi orang tua Bapak Ibu. Saya senang sekali kalau saya telepon anak saya bilang, Papa, orang mau skuter dong, Papa, orang mau ini dong. Saya tuh senang Bapak Ibu ketika anak saya minta sesuatu. Dan saya yakin orang tua kita juga sama. Selama mereka bisa memberikan, ya mereka merasa berguna, benar nggak? Ya kan? Dan kita memfasilitasi itu. Ya, jadi saya tabung Bapak Ibu. Impian kedua saya apa Bapak Ibu? Saya tadi sudah bilang, saya jarang sekali ngobrol sama ayah saya. Impian kedua saya pengen kasih tiket umroh ke orang tua saya. Saya telepon ayah saya tabung. Bintang 6 kalau saya nggak salah, saya sudah mau tamat. Saya telepon ayah saya. Waktu itu saya lagi di Padang, membangun TNC di Padang. Saya telepon ayah saya, Pak, selamat ulang tahun perkawinan perak ya. Ayah saya sudah 2 kali naik haji Bapak Ibu. Ya, saya bilang, Pak, selamat ulang tahun perkawinan perak ya. Hadiah dari kami tiket umroh. Waktu itu Bapak Ibu, ayah saya ketawa Bapak Ibu. Ayah saya bilang, umroh kemana? Dia bilang. Terus saya bilang, ke Mekah lah, masa ke Singapura? Terus saya bilang, Papa siapin waktunya, ijab urus semuanya. Waktu itu Bapak Ibu, ayah saya bilang, Papa bangga punya anak kayak ijab. Dan itu kata-kata yang luar biasa Bapak. Papa juga kasih tiket umroh untuk anak Papa. Jadi kita umroh bareng Bapak Ibu. Maklum ya masih bintang 6 ya. Saya bayarin ayah saya sama ibu saya. Dan ayah saya bayarin saya, kakak saya, adik saya. Kita umroh bareng berlima Bapak Ibu. Ya. Nah 2 minggu kita umroh bareng Bapak Ibu. Saya jadi lebih kenal dengan ayah saya dibandingkan 22 tahun sebelumnya Bapak. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, kita sholat bareng, ayah saya bantuin saya nyium hajar aswad Bapak Ibu. Ayah saya pendek Bapak Ibu, segini saya. Dan dia sampai terlempar ketika dia bantuin saya untuk nyium hajar aswad. Itu saya pikir nggak bisa dibayar dengan uang Bapak Ibu. Nah, tadi saya cerita saya sama istri saya pacaran dari SMP. Nah, terusannya begitu selesai SMP, saya bersyukur ya, semua hal itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Kadang kita tidak tahu hikmahnya ketika kita menjalaninya. Ketika saya minder, saya pikir wah nggak asik nih saya main basket. Ya udahlah, saya merasa tersisih. Saya mencari komunitas yang menerima saya, ya. Ternyata saya ketemu Bapak Ibu, komunitas masjid. Keluar main gitu ya, saya ke masjid, sholat duha, akhirnya saya aktif di situ dan saya tahu bahwa wah kayaknya ya pilihan ya Bapak Ibu ya. Kayaknya lebih asik kalau saya tidak pacaran deh. Oke, kelas 1 SMA saya putus sama istri saya, namanya cinta monyet ya. Nah, saya tidak pacaran. Ingat loh Bapak Ibu, saya tidak pacaran bukan karena tidak laku. Ya, tapi karena pilihan, ya. Nah, kemudian kuliah, kebetulan istri saya SMA-nya di Lubuk Linggau, saya di Palembang. Bapak Ibu, selama SMP, saya SMP sama istri saya selalu juara 1 dan istri saya selalu juara 2, umum ya. Satu SMP itu saya juara 1, dia juara 2-nya. Jadi begitu saya pindah, dia yang jadi juara 1. Kita sama-sama kuliah di SCT Telkom. Ya jodoh mungkin, ya kita ketemu di sana lagi
Dan ketika saya umroh, saya bilang ke ayah saya, Pak, Ijab mau nikah. Ayah saya nanya, mau dikasih makan apa anak orang? Ya. Terus saya bilang, nanti saya tanya sama bapaknya deh, dia maunya makan apa gitu. Nah, waktu itu umur saya 22 tahun Bapak Ibu. Saya bilang, saya mau nikah. Terus saya bilang, mau dikasih makan apa? Ya dari Tiansi. Saya jelasin dan segala macam. Saya bilang, ayolah tukang beca aja punya anak 5 bisa hidup kok. Ya, masa papa nggak percaya sama anak papa? Ya, lagian restui aja lah daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Akhirnya Bapak Ibu, kita balik dari sana. Ya terus terang balik dari sana saya belum tahu mau nikah sama siapa Bapak Ibu. Ya, balik dari sana saya belum tahu mau nikah sama siapa. Kemudian saya pikir, wah kayaknya kalau mau nikah bolehlah saya deketin lagi mantan pacar saya kan. Terus saya deketin lagi, ya kan. Terus saya main ke sana, saya ngobrol sama dia. Ternyata Bapak Ibu, dia sudah mau tunangan. Beneran. Dia mau tunangan sama anak Akpol, Akademi Polisi, dan anak wali kota. Keren ya, bintang 7 lawan Akpol, ya anak wali kota. Wah itu dahsyat. Untung di Unicorn udah diajarin kan. Dan saya yakin bahwa kalau rezeki ya Tuhan akan tunjukkan jalannya. Ya, beberapa orang bilang kalau rezeki pasti dapat. Enggak Bapak Ibu. Tuhan akan tunjukkan jalannya. Tergantung kita mau jalanin atau enggak. Saya kasih gambaran. Anda percaya enggak kalau rezeki di tangan Allah? Kayak tadi loh, ibaratnya saya pegang duit 50.000. Ya, rezeki itu udah di tangan Tuhan. Kalau nggak kita ambil, ya bakal tetap di tangan Tuhan. Nggak dikasih ke tangan kita, benar nggak? Anda ingat tadi saya tidak menurunkan tangan saya. Ya. Ketika Mas siapa tadi yang ke depan nggak ambil, maka ya tetap nggak dapat. Walaupun sudah nyampe, harus nyampe ngambil. Benar nggak? Tuhan tunjukin jalannya loh. Itu udah rezeki Mas. Ya, apakah rezeki Mas yang ngambil? Enggak, sebenarnya Tuhan udah tunjukin itu rezeki semuanya. Cuman yang ngambil satu orang. Kebayang Bapak Ibu? Akhirnya saya lulus kuliah, ya terus singkat cerita lamaran, ya saya ngelamar, ya, terus ibu mertua saya nanya, calon ibu mertua saya nanya sama istri saya. Mungkin karena istri saya sudah memang cinta pertama gitu ya. Akhirnya ibu mertua saya nanya, sebentar, yang satu kerjanya apa? Akpol. Orang tuanya wali kota. Yang satu orang tuanya dokter, lumayan. Kerjaannya Tiansi, ibu mertua saya nggak tahu. Selain itu punya usaha, ya kan? Untung diselamatkan. Saya kan punya usaha, ya kan? Punya usaha, pengusaha. Oh ya boleh deh. Anda tahu nggak Bapak Ibu? Ya, banyak orang itu aneh, ya. Banyak orang yang mereka melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan tujuannya. Saya pernah datang ke seminar, ya. Seminarnya ada game kenalan. Siapa yang dapat kenalan terbanyak itu dapat hadiah. Kenalannya itu tanda tangan. Misalnya siapa yang pakai di situ berbaju merah, berkacamata dari Jakarta, tanda tangan. Ya, pokoknya sesuai dengan orang itu tanda tangan. Dah, waktu 10 menit. Selesai 10 menit ditanya sama trainernya, siapa yang dapat 10 tanda tangan? Siapa yang dapat 20? Siapa yang dapat 30? Gitu ya. Ya, saya nggak ngangkat satu pun, yang 10 enggak, 20 enggak, 30 enggak. Ada yang terbanyak 38. Oke, maju yang 38. Udah mau dikasih hadiah nih. Oke, yang berbaju merah siapa? Oh, Bu Ani. Oke, Bu Ani. Terus yang berkacamata, Pak Andi. Oh iya, Pak Andi. Yang dari Jakarta, Bu Sri. Enggak, saya dari Bandung. Loh, ini tahu nggak yang 38 ini yang tanda tangan siapa? Nggak tahu, Pak. Ya. Artinya apa? Tujuan gamenya apa, Bapak Ibu? Cari kenalan. Buktinya tanda tangan, Bapak Ibu. Nah sekarang ya Anda bekerja itu tujuannya apa? Cari penghasilan kan? Cari penghasilan. Ya, artinya tujuannya penghasilan. Ketika ditanya siapa yang ada nama dan nomor handphonenya? Ya karena saya mau prospecting gitu ya. Jadi saya ada nama dan nomor handphonenya 8 cuman Bapak Ibu. Dan saya yang dapetin hadiahnya. Sama Bapak Ibu. Ya, banyak orang bekerja pengennya cari uang. Ya, cari uang. Ya kalau bisa kaya, benar nggak? Ya, nah sekarang saya tanya, Anda setuju nggak kalau
9 dari 10 orang terkaya di Indonesia itu pengusaha. Siapa yang setuju bahwa 9 dari 10 orang terkaya di Indonesia itu pengusaha? Bapak Ibu, saya nggak setuju. Benar Bapak Ibu. Forbes baru keluarin data 100 orang terkaya di Indonesia. Ternyata bukan 9 dari 10 Bapak Ibu. Tapi 10 dari 10 orang terkaya di Indonesia itu dari pengusaha. 100 dari 100 orang terkaya di Indonesia itu pengusaha. 1000 dari 1000 orang terkaya Indonesia itu pengusaha. Kalaulah ada daftar 100.000 dari 100.000 orang terkaya di Indonesia itu pengusaha Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah tahu ya 100 dari 100 dokter ya 100 dari 100 dokter lulusan fakultas kedokteran. 1000 dari 1000 dokter lulusan fakultas kedokteran. 1.000.000 dari 1.000.000 dokter di dunia ini lulus dari fakultas kedokteran. Artinya kalau kita pengen jadi dokter masuknya kemana Bapak Ibu? Fakultas kedokteran ya. Nah masalahnya tapi kan saya PNS. Siapa bilang PNS tidak bisa berbisnis? Saya kan ibu rumah tangga. Siapa bilang ibu rumah tangga tidak bisa berbisnis dan bangun aset? Ya bisa Bapak Ibu. Kita yang memiskinkan pilihannya. Kita yang membuat itu tidak bisa Bapak Ibu. Kebayang maksud saya? Nah artinya apa Bapak Ibu? Hari ini Anda dikasih gambaran bahwa nih loh bisa. Ya. Nah kadang ya kita itu minder Bapak Ibu. Ya. Tadi saya tanya, siapa yang rasa kaya di sini? Sebagian besar nggak ngangkat. Kenapa? Karena Anda nggak ngerasa kaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kaya sama nggak punya uang itu berbeda Bapak Ibu. Sekarang saya mau kasih Anda uang 10 juta. Siapa yang tidak merasa kaya? Akan saya kasih uang 10 juta. Ada yang mau? Serius? Ya. Anda nggak percaya saya punya 10 juta? Percaya ya. Saya mau kasih 10 juta. Oke? Ada yang mau? Ada yang mau 10 juta? Oke Pak. Saya mau, Pak siapa Pak? Teriak aja namanya Pak. Irsat. Oke Pak Irsat. Saya akan kasih Pak Irsat 10 juta. Tapi saya minta ya Pak Irsat potong salah satu jari Pak Irsat yang sudah nggak kepake. Pilih aja lah. Mau kelingking boleh. Mau jempol boleh. Siapa yang mau saya kasih BMW saya. Tapi potong tangannya. Saya kasih BMW sama mobil saya, potong tangan dan colok satu matanya. Terserahlah, mata yang mana. Artinya Bapak Ibu, ya, ada yang mau? Nggak ada. Artinya berapa sih harga tangan kita? Berapa sih harga mata kita? Berapa sih harga kita Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? Tak ternilai. Kalau kita tak ternilai, kalau kita berharga Bapak Ibu, ya harusnya kita pede atau minder? Kita harus pede Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang saya tanya ke Anda. Kalau misalnya nih ya Anda tahu berharga. Berharga itu ya tergantung bentuknya enggak? Sekarang saya kasih gambaran ke Anda. Ini 100.000. Ya. Ini 2.000 Bapak Ibu. Ya, 2.000-nya baru. Lebih berharga mana? Kalau 100.000-nya dirunyuk-runyuk, Anda disuruh pilih. Pilih mana? Kalau 100.000-nya diludahin, terus diinjak-injak. Anda pilih yang mana? Artinya apa Bapak Ibu? Kalau hari ini Anda sudah tahu bahwa masing-masing dari kita berharga. Mungkin hari ini kita di bawah. Mungkin hari ini kita diinjak-injak. Mungkin hari ini kita diabaikan. Ya, tapi kalau kita tahu kita berharga, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita tinggal ambil, kita tinggal beresin, rapiin, angkat ke atas, dan tunjukkan pada dunia bahwa kita berharga Bapak Ibu. Sekarang, kalau kita berharga, pantas nggak kalau kita ajak anak kita naik kendaraan yang layak? Tinggalin anak-anak kita, keluarga kita di rumah yang layak. Ajak mereka liburan ke luar negeri di tempat mereka bisa bergembira. Layak nggak Bapak Ibu? Pantas nggak? Bapak Ibu kalau Anda lihat klip saya, Anda mungkin berpikir, wah sombong. No Bapak Ibu. Ini bukan ajang sombong-sombongan. Toh saya tidak kenal dengan Anda. Ya, saya ke
ke Malang lagi entah kapan. Benar nggak? Ya, apa untungnya saya sombong dengan Anda? Bapak Ibu, ya, saya baru punya BMW dan rumah. Orang punya pabriknya, punya perumahannya, Bapak Ibu. Ya. Pabriknya, perumahannya sama Malang lebih berharga mana? Malang sama Indonesia lebih berharga mana? Indonesia sama bumi lebih berharga mana? Bumi sama alam semesta lebih berharga mana? Bapak Ibu tahu, matahari itu 1,3 juta kali lebih besar dari bumi. Bumi dibanding matahari 1,3 juta, kita di dalamnya berapa? Tata surya berapa? Pantas nggak kita sombong? Enggak Bapak Ibu. Ya, hari ini saya cuma pengen berbagi gitu loh. Ya Tuhan itu, ya, Anda yakin nggak kalau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha besar? Apa sih susahnya bagi Tuhan tinggal kun fayakun, utang Anda selesai. Kun fayakun, anak-anak bisa sekolah di tempat yang Anda inginkan. Apa sih susahnya bagi Tuhan? Kan yang susah Bapak Ibu. Tapi Tuhan pengen lihat, apakah Anda mau merubah diri Anda? Apakah Anda mau berpikiran positif? Apakah Anda mau berpikir membantu banyak orang Bapak Ibu? Itu. Kemudian saya nikah, ya. Tidak semua biaya saya sendiri. Tapi yang berhubungan dengan kita, saya yang bayarin, ya. Istri saya buat kebaya 7, saya nggak tahu untuk apa, ya. Terus mas kawin dan sebagainya kita yang urus semua, ya. Terus kita nikah, Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya beli mobil. Saya telepon ayah saya, Pak, main dong ke Bandung. Kenapa? Ija beli mobil. Mobil apa? BMW. Ayah saya ketawa lagi. Saya bilang, ya udah main aja ke Jakarta, nanti Ija jemput di Jakarta. Akhirnya ayah saya ke Jakarta, saya jemput dari Bandung naik BMW yang tadi, yang putih ya, bukannya yang tua, abu-abu muda, yang silver. Ya kan? Saya beli second, terus saya jemput set gitu kan di Jakarta. Terus ayah saya, mana BMW-nya? Itu di parkiran. Saya bawain tasnya. Ayah saya duduk di depan, bek gitu kan. Terus ketika jalan ayah saya bilang kayak gini Bapak Ibu. Seumur hidup Papa, ini pertama kalinya Papa naik BMW. Dan yang buat Papa bangga, ini BMW anak Papa. Bapak Ibu, kalau BMW ya itu barang fana Bapak Ibu. Sekarang BMW-nya sudah saya jual. Kalau Anda tanya, Pak BMW itu sekarang kemana? Saya udah nggak tahu di mana. Dan saya udah nggak peduli. Tapi kata-kata ayah saya tadi Bapak Ibu, itu akan saya ingat sampai mati Bapak Ibu. Itu yang saya sebut impian Bapak Ibu. Kemudian saya terus jalanin ya kan. Kita mulai keluar negeri ya macam-macam ya. Banyak hal yang terjadi ya. Kita langsung ke slide Pak. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, di dunia ini banyak cara untuk Anda menjadi kaya, benar nggak? Banyak cara untuk Anda menjadi berguna. Banyak cara untuk Anda memberikan solusi. Anda tahu banyak orang itu males dinasehati, males dimotivasi. Mereka tuh nggak butuh dinasehatin. Gimana ya, anak saya sebentar lagi kuliah, ya sabar aja. Mereka capek dinasehatin Bapak Ibu. Mereka bosen dimotivasi. Yang mereka butuhkan tuh solusi. So what? Terus gimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Nah, sekarang saya akan kasih Anda pertanyaan-pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Ya. Selain Bronze Lion penerima reward, saya juga mentalis Bapak Ibu. Saya bisa memprediksi jawaban Anda Bapak Ibu. Kita buktikan. Next. Satu-satu Pak ya bukanya. Anda mau hidup biasa-biasa saja atau mau sukses? Jawabannya apa Bapak Ibu? Sukses. Saya bisa prediksi Bapak Ibu. Yang kedua, Anda mau suksesnya lambat atau cepat Bapak Ibu? Saya sudah prediksi, Anda akan jawab cepat. Yang ketiga Bapak Ibu, Anda mau suksesnya modalnya besar atau modalnya kecil? Saya sudah prediksi modalnya kecil. Yang keempat, Anda mau sukses resikonya besar atau resikonya kecil? Resikonya kecil. Dahsyat ya. Harusnya saya jadi the master. Nomor 5, Anda mau suksesnya sendirian atau suksesnya bareng-bareng? Bareng-bareng. Wow. Next Pak. Anda mau suksesnya halal atau nyerempet-nyerempet haram nggak apa-apa? Halal. Dan yang terakhir, Anda mau semakin sukses semakin sibuk atau semakin sukses semakin santai?
Ini yang kita sebut idealisme. Ya, di luaran sana banyak nggak cara cari duit? Banyak sekali. Kebayang? Tapi kenapa Anda pilih Tiansi, Bapak Ibu? Karena idealisme ini. Kita bahas satu-satu. Anda mau hidupnya biasa-biasa saja atau mau sukses? Yuk, tanya sama diri Anda. Ketika Anda terus melakukan apa yang Anda lakukan sekarang, Anda bisa sukses nggak? Kalau Anda bisa sukses, syukur. Anda berada di jalan yang tepat. Kalau Anda pikir, wah senior-senior saya yang lakukan ini gitu-gitu aja, cepat bertobat Bapak Ibu. Terus yang kedua, oke bisa sukses. Pertanyaannya, suksesnya lambat atau cepat? Berapa tahun? 3 tahun atau 30 tahun? Teman-teman saya nggak percaya, yang ada di pikiran mereka itu modal 40 juta, ya hasil 1-2 juta. Ya, masa sih ini modal 1 juta, hasil 40 juta? Nggak masuk akal. Kemudian, Anda mau suksesnya modalnya besar atau kecil? Di luaran sana, tampal ban aja 3,5 juta, benar? Nah, di sini modalnya kecil. Anda mau suksesnya, resikonya besar atau kecil? Di luaran sana, resikonya besar, modal besar, resiko besar. Resiko terbesar Anda jalan di sini apa Bapak Ibu? Sehat, itu resiko terbesar Anda. Anda tahu 90% uang kita itu habis dari leher ke bawah. Benar? Untuk beli pulsa, beli handphonenya, beli jam tangan, beli sepatu, beli tas, beli apa segala macam. Tapi ketika kita berinvestasi untuk otak kita, wah itu setengah mati. Wah kan lumayan tuh bisa nonton berdua. Ya, padahal investasi Rp1.000 di otak itu menghasilkan miliaran di kantong Bapak Ibu. Siapa di sini yang selain Tiansi punya usaha lain juga? Ada? Oke, Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Ferdi, usahanya di bidang apa Pak? Kelapa. Kelapa, jualan kelapa Pak ya? Oke, anggaplah Pak Ferdi sukses jualan kelapa. Anggap nggak tahu Tiansi Pak ya. Bapak pengen suksesnya sendiri atau bareng-bareng Pak? Bapak pengennya suksesnya sendiri atau bareng-bareng? Saya tanya, terlepas apapun bisnisnya, Bapak pengennya suksesnya sendiri atau bareng-bareng? Hati kecil Bapak pengennya suksesnya sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Semuanya tadi pengennya bareng-bareng. Sekarang kalau misalnya Anda punya usaha, entah itu kelapa, rumah makan, laundry, warnet kayak saya, gitu ya. Terus teman kita lihat, wih keren juga nih, ya kan buka laundry, wih keren juga buka warnet. Terus dia buka warnet juga. Setengah dari teman kita buka warnet jarak 10 meter. Kita seneng nggak? Katanya pengen sukses bareng-bareng. Gimana sih? Pengennya suksesnya bareng-bareng atau sendirian? Nah, tapi bayangkan, ketika Anda jalanin Tiansi, setengah dari teman Anda join Tiansi, Anda seneng nggak? Seneng. Artinya bisnis ini kita bisa sukses dan harus sukses bareng-bareng Bapak Ibu. Anda mau suksesnya halal atau nyerempet-nyerempet haram? Ya, Anda jawab sendiri lah ya. Terus yang terakhir, Anda mau semakin sukses, semakin sibuk atau semakin sukses, semakin santai? Bapak Ibu, ayah saya, pasiennya sekarang rame Bapak Ibu. Ketika pasiennya rame, makin sukses? Iya. Makin sibuk? Iya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, ketika Anda jalanin Tiansi dengan sistem unicorn, Anda bisa mendapatkan idealisme Anda semua. Dunia berubah Bapak Ibu, cara berpikir berubah, cara mendapatkan keuangan juga berubah. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, ya ini cuma contoh. Ayah saya, kita mau naik haji bareng-bareng, ya kita daftar. Ayah saya bilang, Jap kirimin fotokopi KTP sama kartu keluarga ya. Mau daftar haji, kata ayah saya. Nanti di fotokopi, masukin ke dalam amplop coklat, kirim lewat pos. Kilat khusus tercatat ya, biar 2 hari nyampe. Terus saya bilang, ngapain harus kilat khusus tercatat? Habisnya mungkin 10.000, nyampenya 2 hari. Mending di scan aja, kirim lewat email, scannya 1.000, ngirim lewat emailnya ya paling 500 lah. Ya 10 menit, 1.500, nyampenya 2 hari atau 2 menit.
2 menit. Artinya apa? Dunia berubah Bapak Ibu. Kalau kita nggak berubah, ya ketinggalan. Ya. Banyak orang bilang, apa mungkin idealisme ini? Ya, dulu mungkin nggak kata orang setiap orang di sini punya handphone dan bisa dihubungin. Mungkin nggak setiap orang punya cabang bank, pegang bank sendiri di genggamannya. Dulu nggak mungkin Bapak Ibu. Sekarang mungkin? Mungkin selama kita mau melihat perubahan, semua hal mungkin. Dunia ini ya berkembang dari orang-orang yang dulunya berpikir hal-hal yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin kalau tahu caranya Bapak Ibu. Bayang? Nah, itu kira-kira gambarannya. Next Pak. Nah ini skenario kehidupan. Siapa di sini yang bisa yakin hidup selamanya? Gak ada Bapak Ibu. Ya, saat ini, next Pak. Suatu saat nanti kita pasti akan meninggal dunia. Nah ada satu titik di mana, next Pak. Kita akan bebas uang dan waktu. Nah terserah Anda, mau dekat sama saat ini, mau jauh dekat-dekat meninggal dunia atau setelah meninggal dunia. Bebas uang dan waktunya. Ya, benar-benar bebas, saya nggak tahu. Ya. Bapak Ibu, waktu itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Saya sama istri saya, ya, kalau Anda lihat istri saya, Anda nggak akan nyangka kalau istri saya itu anaknya udah 3. Ya. Kita tiap hari jalan bareng-bareng Bapak Ibu. Kita pacaran tiap hari Bapak Ibu. Istri saya yang lahirin Bapak Ibu. Istri saya yang lahirin, jadi siangnya saya ngisi NDT. Saya ngisi sesi 1, selesai sesi 1, saya balik. Ya, karena saya sudah janji sama grup saya ngisi sesi 1 dulu. Terus selesai balik baru dioperasi istri saya Bapak Ibu. Ya, karena ayah saya dokter jadi saya ikut di sana. Ya, ikut dalam ruang operasinya, yang operasi ayah saya. Ya, saya liatin dan sebagainya, saya ngazanin, saya ngangkat istri saya dan ya, selama seminggu setelah istri saya melahirkan, saya selalu berada di sampingnya Bapak Ibu. Paling yang enggak di sampingnya itu mandi doang sama ke toilet. Selebihnya saya selalu ada di samping orang yang saya sayangi. Saya keluar negeri selalu sama istri saya. Nanti 28 Februari saya dan grup ya kita buat jalan-jalan grup saya ke Singapura. Ke Universal Studio ya. Saya ajak anak saya yang kecil yang 3 tahun tadi. Ya. Anak kebayang nikmat sekali hidup. Ya, Anda punya banyak waktu Bapak Ibu. Ya, ini yang saya idam-idamkan. Ya, saya punya banyak waktu. Kalau saya mau pulang, ya saya bisa pulang kapanpun. Ya, ini menariknya Bapak Ibu. Ya, jadi hidup pilihan Anda. Ya, kita sudah merdeka. Pertanyaannya kita sudah berhak belum menentukan hidup kita? Ya, Bapak Ibu, ini true story. Ya, minggu lalu ada sepupu saya menikah. Dia baru keterima di sebuah bank. Dia menikah hari Sabtu. Hari Jumat masih ke kantor, hari Senin udah masuk kantor lagi karena belum jadi pegawai tetap. Real. Ya, ada nggak Anda punya teman, saudara yang keluarganya di Malang, ya suami atau istrinya nyari kehidupan, nyari rezeki di Surabaya, di Jakarta, ada nggak Bapak Ibu? Mario Teguh bilang, ya, ketika ada orang seperti itu, apakah mereka berpikir bahwa Tuhan hanya kasih mereka rezeki di tempat yang jauh? Tuhan kasih rezeki di mana-mana Bapak Ibu. Ada nggak orang kaya di Malang? Kenapa harus ke Jakarta? Ada nggak orang kaya di Malang? Kenapa harus ke Surabaya? Bisa nggak kita cari duit di Malang? Why harus jauh sama keluarga kita? Kebayang Bapak Ibu? Ini yang saya dapatkan dari bisnis ini. Next Pak. Nih, saya lahir 22 Februari tahun 83, next. Nih, saya tahu Bapak Ibu, ya, impian orang tua saya adalah wisuda. Makanya saya wisuda. Bapak Ibu, saya tahu, ya. Anda berpikir, gimana caranya Pak? Apa yang harus saya lakukan? Banyak orang yang nggak pede, banyak orang yang nggak berani. Kenapa? Karena mereka terlalu mendengarkan, karena mereka terlalu takut, karena mereka tidak fokus terhadap apa yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Mereka terlalu mendengarkan kata-kata orang. Ya, Anda bisa lihat ketika Anda serius, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Anda fokus, tidak ada yang tidak mungkin. Oke Pak, next Pak. Nah, ini bersama Upline dan Downline super team dalam mengejar impian. Ya, itu Upline saya, Pak Ruli, Pak Jamal, Downline saya, bintang 8 saya.
Ini keluarga negeri pertama saya ke Malaysia. Ini Singapura 2006, saya ajak orang tua saya. Ini saya umroh bareng, Agustus 2006. Next. Nih Madinah 2006, Bapak Ibu ini foto yang benar-benar, kalau Anda, saya orangnya kocak Bapak Ibu ya, tapi kalau bicara impian, saya pasti selalu tidak bisa tahan. Ini Thailand 2006, kemarin 2010 saya ke sana lagi. Ini saya nikah 4 November 2006 ya sama istri saya. Nah ini honeymoon di live Pulau Bidadari. Ini hasilnya, ya kan? Ini anak saya yang pertama, namanya Aurel. Ini istri saya pertama kali berangkat ke Hong Kong. Nah, ini waktu kita ke Shenzhen, Cina, Bapak Ibu. Nah, ini di Shenzhen, ini di Disneyland. Ya, kita main-main. Ini istri saya pertama kali berangkat ke luar negeri. Anda bisa bayanginnya senengnya minta ampun. Ya, ini waktu kita ke Cina, lihat tembok Cina, September 2008. Nah, ini di bandara Beijingnya, ya September 2008. Nah ini Great Wall Cina, ini bangunan dahsyat sekali. Ya Surabaya Jakarta bolak-balik berapa kali? 13 kali kalau nggak salah. Bird Nest, Olimpiade, Stadium Olimpiadenya. Ini lapangan Tiananmen. Nah ini waktu saya ke Jepang, Mei 2009. Nah ini anak saya yang kedua. Ya, ini waktu saya ke Cina, kawasan industri Tianxi-nya di Tianjin, Cina. Nah ini bersama member-member Tianxi seluruh dunia. Jadi, nah ini rumah pertama saya, itu hadiah pertama saya untuk istri saya, mobil keluarga. Ini menerima reward BMW. Nah ini mobil impian saya. Oke. Ini grup-grup saya waktu saya ambil BMW. Nah ini with my best team, this BMW because of you. Bapak Ibu, ya, ketika saya ambil rewardnya di Jakarta, di Kebun Jeruk, tepatnya Eurocar Kebun Jeruk, itu ada sekitar berapa? 30-an lebih grup saya datang ke sana, ya, terus masuk, ya. Terus mereka masuk, mereka foto-foto Bapak Ibu, buka seri 1, seri 3, seri 5, seri 7, X3, X5, Z4 gitu ya. Mereka cobain semua foto-foto gitu ya, nggak ada yang marah Bapak Ibu. Wah sudah mereka selesai, saya kumpulin mereka. Terus saya tanya, teman-teman, Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang sebelumnya pernah ke dealer mobil? Ada beberapa yang angkat tangan. Ya, siapa yang sebelumnya pernah ke dealer mobil mewah? Mulai sedikit. Siapa yang pernah nyobain mobil 2 miliaran? Ya, makin sedikit Bapak Ibu. Intinya apa Bapak Ibu? Ya, yang menarik adalah di sini ya, orang-orang itu diajarkan untuk berani dan merasa sama Bapak Ibu. Kebayang? Banyak orang itu yang nggak punya mental bahkan untuk masuk saja tidak dibayar. Mereka nggak punya mental, ah udahlah kayaknya aku nggak bisa. Kebayang Bapak Ibu? Tapi dari bisnis ini kita bisa belajar banyak hal Bapak Ibu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya hari ini Anda sudah tahu bahwa Anda berharga. Hari ini Anda juga sudah tahu. Sebenarnya hal-hal yang kelihatannya mustahil kalau Anda tahu caranya, itu akan jadi hal yang biasa. Saya kasih gambaran ke Anda Bapak Ibu. Anda tahu ini apa Bapak Ibu? Teh botol. Ya. Teh botol ini kalau dituang, tumpah nggak Bapak Ibu? Karena ada hukum gravitasi. Di dunia ini ada 3 hal yang pasti Bapak Ibu. Tuhan, perubahan, dan hukum alam ciptaan Tuhan. Itu adalah hal yang pasti. Terserah Anda percaya atau enggak, yang namanya hukum alam pasti terjadi. Anda rajin sholat, tahajud, ngaji 5 juz sehari, terus ngeloncat dari lantai 30. Saya nggak percaya hukum gravitasi, jatuh juga nggak Bapak Ibu? Jatuh Bapak Ibu, itu yang namanya hukum gravitasi. Nah, Anda percaya nggak kalau saya bisa numpahin semua isi botol ini? Ya percayalah, mudah sekali, anak kecil aja bisa. Ya kan? Nggak usah bronze science, benar nggak? Nah, sekarang Anda percaya nggak kalau saya bisa tumpahin ini, tapi dia tidak tumpah? Anda percaya nggak? Hanya dengan kekuatan pikiran. Percaya Bapak Ibu? Beberapa percaya, beberapa enggak. Terserah Anda percaya atau enggak. Kita lihat, terserah Anda percaya atau enggak, ini akan terjadi. Satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu ya.
Saya akan lihatin ke Anda Bapak Ibu. Ya. Saya akan lihatin ke Anda bahwa terserah Anda percaya atau enggak. Ya, kalau Anda tahu caranya, ya, maka itu akan bisa. Saya tadi sudah bilang, saya nggak cuman bronze ion penerima reward. Ya. Saya juga mentalis. Ya, Anda lihat ya, saya nggak pakai apa-apa. Nanti Anda bilang, wah itu ada magnetnya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Anda lihat ya. Sekarang kita tutup Bapak Ibu. Kalau ditutup kayak gini, tumpah nggak? Ya enggak lah, ditutup pakai tangan. Kalau tangannya dilepasin, tumpah nggak? Kalau tangannya dilepasin, tumpah nggak? Tumpah ya. Nah, yuk kita sama-sama berpikir, percaya bahwa ini tidak tumpah. Menurut Anda hebat nggak Bapak Ibu? Dahsyat ya. Saya udah kayak Demian, sempurna. Bapak Ibu, hari ini di sini saya bukan untuk pertunjukan sulap Bapak Ibu. Saya pengen kasih tahu ke Anda bahwa sesuatu yang menurut Anda nggak masuk akal sekalipun, kalau Anda tahu caranya itu mudah. Ya, mau saya kasih tahu caranya? Mau saja ya. Mau atau enggak? Janji nggak kecewa? Karena biasanya ketika tahu, oh gitu doang. Janji nggak kecewa? Bapak Ibu, untuk Anda jadi seperti Demian itu, ya, Anda cukup beli alatnya. Ada alat namanya anti gravitasi, bentuknya kayak tutup botol, bening Bapak Ibu. Di tengahnya ada bolongan. Harganya 20.000. Ketika Anda sudah tahu caranya, ya, anak kecil disuruh bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Sama. Kalau selama ini Anda berpikir, oh untuk jadi sukses itu harus ningrat. Oh hidungnya harus mancungnya 3 cm. Oh nggak boleh hitam. Enggak Bapak Ibu. Sama Anda lakukan hal yang sama, hasilnya sama nggak Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu. Next Pak. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa nggak mungkin Pak. Ya. Bapak Ibu, menurut Anda, ya, kalau Anda punya masalah, Anda jangan pernah ngomong, ngadu sama Tuhan. Ingat ya, Tuhan tuh bilang, lain sakartum walizanakum lain kafatum inna azabila syadid. Bersyukurlah, Tuhan itu suruh kita bersyukur. Ya dalam keadaan apapun kita bersyukur dulu. Jadi ketika Anda punya masalah, hutang banyak, sekolah anak belum bayar, jangan bilang sama Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku punya masalah besar sekali, nggak kayak orang lain. No Bapak Ibu, itu Anda tidak bersyukur, itu kenapa Anda tidak bisa keluar dari masalah Anda. Anda harusnya bilang, masalah, aku nggak takut padamu. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang maha besar Bapak Ibu. Kita lihat, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Silakan Pak. Anda tahu bedanya percaya dan yakin Bapak Ibu? Ketika Anda tanya sama orang-orang, apakah mereka percaya ada surga dan neraka? Mereka akan jawab percaya. Apakah mereka percaya sama Tuhan? Mereka akan jawab percaya. Apakah mereka yakin? Sebagian dari mereka akan bicara yakin. Tapi ketika mereka tidak beribadah, ketika mereka tidak memuja Tuhan, ketika mereka tidak sholat, mereka tidak ke gereja, mereka tidak memuji Tuhannya, ya, maka mereka sebenarnya tidak yakin Bapak Ibu. Sekarang Anda sudah lihat cuplikan tadi. Anda percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Pertanyaannya, apakah Anda yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Anda yakin, Anda tinggal ambil keputusan, putuskan untuk mengubah hidup kita, mengubah teman-teman kita. Kalau saya nggak jalanin Tiansi Bapak Ibu, ya mungkin sekarang saya lagi nongkrong, teman-teman saya, dolen-dolen saya, anak-anak muda, ya anak-anak mahasiswa, sekarang lagi nongkrong, main CS, main CM, ya, belajar merokok, minum-minum keras, nonton film-film yang nggak jelas, jelas banget filmnya cuma nggak baik. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, banyak hal yang bisa terjadi hanya karena putusan Anda hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Next Pak. Bapak Ibu, kalau Anda tanya, apa yang membuat saya jalanin bisnis ini? Ini Bapak Ibu. Apakah BMW? No. Rumah, kapal, pesawat? Tidak Bapak Ibu.
Saya beli rumah yang besar bukan karena saya pengen rumah yang besar Bapak Ibu. Karena saya pengen melihat anak saya berlarian di situ. Mereka seneng, mereka bilang, "Papa, rumahnya bagus, tamannya bagus." Setiap minggu pagi ada kuda yang keliling di perumahan kita. Dan setiap hari anak saya naik kuda. Bapak Ibu, kalau Anda tanya, ya, senyum mereka lah yang membuat saya memutuskan dan berjuang di bisnis ini. Ada perjuangannya, mungkin ada kelelahan, ada tetesan keringat, air mata, kegundahan, semuanya saya alami Bapak Ibu. Ketika saya melihat wajah mereka, saya berpikir, saya akan lakukan apapun untuk membuat mereka tersenyum Bapak Ibu. Anda tinggal ganti wajah foto ini dengan foto keluarga Anda. Saya juga pernah berada di posisi Anda. Saya pernah di ujung sana. Saya pernah di depan. Saya juga pernah merasa, mungkin nggak ya? Tapi ketika Anda yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Anda tinggal jalankan saja Bapak Ibu. Anda punya tim yang terus memberikan Anda semangat, yang terus membantu Anda untuk sukses Bapak Ibu. Next Pak. Ini klip terakhir. Ini klip yang paling saya suka. Ini klip Paralimpik Bapak Ibu. Olimpiadanya orang-orang cacat. Sekarang Anda tanya, apa yang ingin Anda lakukan untuk orang yang dicintai? Apa yang ingin Anda lakukan untuk ibu Anda? Untuk ayah Anda? Bapak Ibu, saya tahu saya suatu saat nanti akan meninggal. Saya ingin ketika nanti saya meninggal, keluarga saya diwawancarai. Kayak saya bilang, yang terbujur kaku di depan ini adalah putra kedua saya, yang saya kasih nama Jafrial, putra kebanggaan yang merubah hidup keluarga kami. Kami merasa jadi lebih bersatu, kami merasa jauh lebih dekat dengan keluarga karena beliau. Istri saya ditanya, istri saya akan jawab. Yang terbujur kaku di depan ini adalah suami saya, orang yang saya cintai, orang yang membuat saya tenang, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika saya bersama dia. Anak-anak saya merasa bangga, saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan cinta yang lebih besar dari cinta suami saya, dan saya bersyukur Tuhan sudah kasih anugerah terindah dalam hidup saya. Saya ingin anak saya bilang, orang lain, anak-anak lain boleh punya superhero macam-macam, tapi pahlawan hidup saya adalah ayah saya. Orang yang selalu bisa membuat saya ceria, orang yang ngajarin saya jalan, orang yang ngajarin saya berenang, orang yang nganterin saya ke sekolah, orang yang ngambilin rapot saya, orang yang selalu ada di setiap langkah saya, orang yang selalu ada dalam tetesan kata-kata di diari saya. Saya cinta ayah saya. Bapak Ibu, itu adalah hal terindah yang ingin saya dengar. Ketika mungkin saya sudah tidak lagi. Saya tidak butuh semua orang bilang saya luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak butuh semua orang menyanjung saya. Saya hanya butuh orang yang saya cintai dan mencintai saya tahu bahwa hidup saya berarti Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu. Hari ini saya tidak ingin membuat Anda menangis Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Tetesan air mata kita itu percuma. Ya. Rintihan hati kita itu tidak ada artinya ketika kita tidak mengambil keputusan. Ketika kita tidak action. Dunia tidak pernah membayar kita dari apa yang kita tahu Bapak Ibu. Tapi dunia membayar kita dari apa yang kita lakukan akan apa yang kita tahu Bapak Ibu. Hari ini saatnya Anda action Bapak Ibu. Anda bisa lihat Bapak Ibu, klip terakhir ini. Ini klip Paralimpik, Olimpiadanya orang-orang cacat. Ada teksnya, ya, ada lagunya, teksnya. Saya suka ada kata-kata yang Lord know dreams are hard to follow, but don't let anyone turn them away. Tuhan tahu, Lord know dreams are hard to follow. Impian sulit untuk diraih, tapi jangan biarkan siapapun mengambilnya. Silakan. Kalau mereka bisa menjadi yang terbaik, kenapa Anda tidak? Oke, next Pak. Bapak Ibu.
Banyak hal yang menarik dalam jalan bisnis ini. Setiap kali saya bingung, setiap kali saya ragu, setiap kali saya merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, saya selalu berdoa. Ini doa saya tulis ketika saya tidak berhasil mencapai goal saya, Bapak Ibu. Ada suatu goal yang tidak tercapai, dan saya tulis doa ini. Mati senyum, tawa, canda dan kebahagiaan dari keluarga besar yang kucintai. Semoga di sisa waktu yang telah Engkau tentukan, aku bisa memberikan lebih banyak perhatian, waktu, kasih sayang, cinta dan kebahagiaan yang terbaik yang pernah diberikan oleh seorang anak, seorang menantu, seorang kakak, seorang adik, seorang suami dan seorang ayah pada para belahan jiwaku. Next, Pak. Ini puisi yang sangat saya suka, Bapak Ibu. Hidup ini singkat. Anda bisa baca. Hidup ini singkat. Jika hari ini adalah hari terakhir Anda di dunia, bagaimana Anda ingin dikenang, Bapak Ibu? Jika hari ini adalah hari terakhir Anda di dunia, apa kata-kata terakhir yang ingin Anda dengar dari orang yang mencintai Anda? Jika hari ini adalah hari terakhir Anda di dunia, apakah Anda sudah memberikan yang terbaik? Jika hari ini adalah hari terakhir Anda di dunia, apa yang Anda tinggalkan? Apakah Anda layak disebut sukses? Apakah Anda sudah berusaha yang terbaik? Apakah Anda sudah membuat orang lain bangga? Moto hidup saya, Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Pilihan membutuhkan keputusan. Mengambil sebuah keputusan memerlukan keberanian. Yang namanya berani bukan tidak punya rasa takut, tapi tetap maju dengan rasa takut yang kita miliki. Bukan karena segalanya sulit kita tidak berani, tapi karena kita tidak beranilah segalanya jadi sulit. Next, Pak. Bapak Ibu, hari ini di sini ya, Anda sudah melihat semuanya. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah ambil keputusan, mulailah perjalanan sukses Anda bersama TNC dan Unicorn di sini sekarang juga. Ucapkan terima kasih sama orang yang mengundang Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.